Sebentar, Beb. Oke. Ini kok yang membuat nggak santai. Enggak, Ana mau nanya dulu supaya nanti Ana bertanya. Nanti nanya di bagian kau, jangan lagi kayak ngomong kok tanya-tanya. Alah kepanjangan apa? Nanti Emang, putus idenya sebentar. nah inilah ini Nggak apa-apa. namanya subjek. Oke, lanjut Bang. Oke. kalau yang Jadi jelas. mentaati Injil, Iya fasik. kalau orang yang nggak taat pada Injil, orang Nasrani yang tidak mentaati Injil fasik. Baca dong ayatnya. Ya memang begitu. Bukan orang, kan saya bilang, bukan pengikut Injil tapi fasik loh. dia kaitkan tadi dengan kafir. Enggak loh, Nggak bukan. nyambung. Ya. Bukan. Nah, ini nggak Ntar sabar dulu. ya. Lah ini loh. Aku Ntar males dulu. lah. Ente panjang ntar dulu. Bukan biar panjang aja. kami, biarin pendapat tuh panjang. Ya oke, Ana sekarang sedikit Udah dong. urusan panjang pendek. Sebentar, Salah lu Beb, sendiri. sebentar, Beb. Lu pendek. Karena ilmu lu nggak ada pendek. Sebentar. Ente di bawah Hana standar. Wah, Ente main kutip-kutip Bentar, ayat. Apa ayat Bentar, Beb. kutip-kutip ayat. Tolong Lu Beb, yang nyimpang-nyimpang tolong. aja lu. Ini saya Nah, itu moderasi. udah main Kalau mendukung rejim mah nggak perlu keberanian, namanya penjilat, pendukung, pengekor, follower, ya nggak biasa-biasa aja. Tapi ketika in position oposisi, tapi terkendali, ya, keterkendalian dia adalah mazhab yang dia yakini berdasarkan Syafi'i barangkali ya. Pemandangan saya melihatnya begitu. Dia mengharamkan menggulingkan pemerintah yang sah. Itu pandangan Itu dia. pandangan Habib Bahar. Iya. Tapi tidak salah dong kata istilah dia. Kalau dia merasakan dan melihat ada kezoliman, ada ketidakbenaran dari rejim, dan dia mengingatkan dalam perspektif itu, tidak maksud untuk menggulingkan, maka sah-sah juga gitu loh. Nah, masuk dalam dataran demokrasinya kan beda pendapat, dijamin tercover dalam pasal 28. Tapi ada saluran kan Bang untuk menyampaikan aspirasi. Ya, apa saluran sudah dia- dilakukan? Saluran dia kan dalam perspektif dia ulama, dia merasa begitu atau orang menyebutnya juga dia begitu. Saya sebagai sahabatnya, saya berani mengatakan dia sahabat saya. Karena saya baik, dia manggil saya abang. Ya. Yang Abang maksud saluran itu sebagai seorang ulama artinya dalam berdakwah dia menyampaikan aspirasinya kepada umat begitu. Itu saluran. Itu salah satu saluran Oke. dalam bentuk dakwah. Oke. Dan dia terkendalinya tidak pernah menghimbau mari gulingkan Jokowi misalnya, nggak ada deh, nggak ada. Oke. Terkendali dia mengkritik hal-hal yang sifatnya dianggap kezoliman yang terjadi gitu. Pemerintah dalam arti institusi bukan Ya, pribadi. institusi, iya. Oke. Dia hormat. Jangankan itu dia bilang, bapak saya kalau salah, saya ingatkan gitu. Oke. Logikanya apalagi orang lain. Nah itu prinsipnya. Nah, pada dataran itulah saya respect dong. Jadi dia tidak mengeneralisir persoalan, tidak dengan kebencian. Iya. Tapi sisi lain orang melihatnya itu kebencian. Mungkin Nah, style itu- bicaranya aja atau gaya Ya, orasinya. soal gaya mah, masya Allah. Gayanya Bang Ebi lebih Kayak parah lagi. Sama juga kita bahas selera. Oke. Masa lo pesen pakai baju merah, aku baju biru gini, Oh, iya. dipersoalnya gila itu orang. Iya iya. Selera. Selera ya. Nggak boleh dong. Itu kan subjektif. Lawannya objektif. Nah, dataran berpikir saya, insya Allah objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os jubedil. Os Egi Sujana teori. Nah, gitu. Saya gitu pandangannya, karena tentang pandangan saya tentang bahaya. Begitu saya melihatnya. Oke. Jadi oke Bang, itu dari sisi pandangan Bang Egi, perspektif Bang Egi menanggapi sikap Ya. atau pendirian iman ataupun apa yang diyakini oleh Habib Bahar dalam memperjuangkan yang benar di negara ini, sehingga dia melakukan itu dengan caranya. Dan menurut pandangan Bang Egi itu tidak salah, itu hak dia. Iya dong. Oke, saya pindah sebentar Bang. Yes. Beb, Habib juga kan orang yang banyak disoroti karena seolah-olah nih tanda kutip Habib melakukan ini berseberangan, ada yang backup gitu loh, atau menjadi alat rezim kata orang-orang tertentu. Nah, ini kesempatan Anda mengklarifikasi, Beb. Bagaimana Anda punya pendapat terhadap Habib seperti Bahar Smith? Silakan, Beb. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Bang Egi, senior saya, mungkin Pak Pendeta. Iya. Iya. Puji Tuhan. Tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Tidak semua? Yang mewakili Islam itu benar. Oke, tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Oke, Karena silakan. ini sudah terjadi setelah Nabi meninggal tuh pembantian terhadap keluarga Nabi, yang bantai itu orang Islam. Hawarid itu Islam, mungkin lebih taat daripada Rizik dan Bahar. Mungkin dari saya kalau ibadah ritualnya, hafal Quran. Tapi dia nebas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan jargon apa? Dengan jargon penista agama dan kriminalisasi ulama. Terulang ini hari. Ali bin Abi Thalib pernah berbicara, lihatlah sejarah masa lalu. Karena setiap kejadian itu pasti mengulang. Cuma beda oknumnya aja. Beda zaman. Beda oknumnya. Beda oknum, oke. Lah ini terjadi sekarang itu dari jargonnya Rizik Bahar itu, dia teriak merasa Islam tapi belum tentu Islam. Kalau begitu banyak, artinya di Kristen juga, di agama lain juga Semua, begitu. semua, Ada orang yang semua mewakili terjadi. agamanya tapi tidak. Kalau gitu. Pak Egi melihat sudut pandang Bahar itu dengan keberanian, bagi saya itu bukan berani. Berani, preman juga berani. Oke. Berani yang dibilang berani itu dalam koridor kebenaran, menjaga marwah Islam. Nabi itu paling berani. Ali bin Abi Thalib, warga Nabi itu semua dibantai karena berani. Tapi akhlak yang dalam dakwah tidak ada satu seperti Bahar dan Rizik. Oke. Jadi tidak berhak seseorang membela agama atau mengatasnamakan agama dengan cara caci maki. Ini Rasul bilang. Kalau saya melihat Bahar dan Rizik tuh bukan berjuang atas nama agama. Apa sih kasusnya Bahar? Tidak ada berjuang Islam. Gebukin anak kecil, Grab, ngatain kasat Pak Dudung. Ini apa akhlak Rasul? Jadi bukan karena berjuang agama. Rizik bukan berjuang agama. Dia melanggar konstitusi, melanggar negara. Kalau orang kecil, kalau mungkin Pak Egi ini melanggar atau saya melanggar, maklum. Tapi jangan orang yang mengatasnamakan ulama, coba besar punya umat. Itu kalau salah, itu harus hina. Oh, yang Anda tidak setuju karena status Diperankan ulama oleh itu. Rizik itu. Ini negara punya aturan. Ini bukan negara agama, negara republik. Jadi nggak perlu bawa embel-embel agama dengan alasan untuk jihad. Ini dilakukan oleh Hawarij untuk bantai keluarga Nabi, untuk menggulingkan keluarga Nabi, itu seluruh keluarga Nabi itu dibantai dengan embel-embel agama, mengatasnamakan agama. Lah ini terjadi. Kalau saya mau mundur aja, leluhur saya dulu, kakek-kakek saya Habib tuh, tidak ada satu gerakan dakwah amar ma'rufnya seperti Rizik dan Bahar. Caci maki gebukin orang, nggak ada. Terhadap orang minum aja nggak diganggu dulu, malah dipeluk dikasih uang, nggak dilarang minumnya, dibina dulu. Karena syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah menolong secara materi, dan kita punya keyakinan apa? Oh ini orang saya ajak bisa jadi baik. Itu. Lah ini enggak. Kalau cuma hanya mukulin warung, nggak pernah Nabi mukulin warung. Oke, jadi mungkin ini bicara masalah etika penyampaian pesan atau etika perjuangan, caranya yang barangkali menurut Jadi bisa saja orang bertopeng agama tapi dia berkarakter maaf seperti iblis. Oke. Ada dari fatwa pendapat dari juga disebut dihormatin kelompok Habib, pendapat perkataan dari Al Habib Abdullah Haddad. Setan itu lebih senang menggoda seorang ulama. Nggak suka menggoda perorangan. Kenapa? Efeknya kecil. Tapi kalau seorang ulama kalau masuk dalam kejahatan akan merusak yang lain. Dan ini banyak riwayat Nabi tentang ulama. Oke. Biar interaktif bisa Iya. ditemui. Artinya gini, sebentar Pak sesinya. Jadi gini, Bib, yang saya perlu jelaskan juga karena saya kan mewakili banyak orang juga yang inginkan ada kesejukan dan bisa Loh, mencari ini titik santai tengah. aja. Sebentar, iya sebentar Bib. Artinya gini Bib, apakah Habib bisa toleransi soal mungkin caranya oke lah, caranya kurang bagus, kurang elegan, kurang etika misalkan, tapi pesannya secara inti dalam perjuangan penegakan kebenaran itu yang mau disampaikan barangkali oleh mereka-mereka Habib Bahar, Habib Rizik misalkan, sehingga mungkin jangan terlalu dipersoalkan soal caranya, tetapi isinya, esensinya. Oke, Bagaimana menurut Anda? Isinya apa? Tuduhan caci maki.
ngatain Jokowi bodoh. Ini apa? Kok keluar dari orang yang berpakaian agama? Saya ini yang bukan ulama, bukan Habib, gak pantas ngomong di depan umum Jokowi bodoh. Ini pemimpin kita. Pak Dudung ini kasat loh, di diri Pak Kasat. Harusnya kalau dia tuh mau berbicara, dia lihat dong. Di sini kan ada lembaga agama yang banyak. Adakah sikap dari NU menyalahkan Pak Dudung? Ada simbol-simbol maksudnya. Bukan, ada apa nggak menyalahkan Pak Dudung? Ada apa nggak dari Muhammadiyah? Jangan kita yang liar ini berbicara seenaknya menghakimin. Yang saya khawatirin kalau andaikan Bahar itu bicara di kamarnya sendiri atau dengan Bang Egy, saya nggak gubris. Karena di depan umum ingin memengaruhi orang-orang awam. Orang jadi kurang ajar. Islam itu baik. Tapi kalau disampaikan dengan mengeluarkan api, itu jadi buruk. Oke, baik. Sudah tangkap pesannya, Bib. Pertanyaan saya, kalau orang tanya ini pesannya saja, istilahnya begini. Nah, Anda bukan Habib, Anda bilang. Anda bukan ulama. Kapasitas Anda apa untuk counter Habib ini, Rizik dan Bahar misalkan? Tidak semua yang bisa bicara agama itu cuma pendeta dan kiai. Siap. Setiap orang sekarang ini punya wacana, punya pemikiran. Oke. Jadi jangan hak masyarakat ya. Iya, jangan memasang tembok hanya boleh bicara agama itu cuma ulama. Banyak orang. Ustadz Gures saja, Gures Shihab tuh sampai ini hari nggak mau dipanggil Habib. Oke. Dia punya tafsir loh. Jadi ini hak independen sebagai seorang warga negara. Tapi bukan berarti Ustadz Gures itu nggak bisa agama. Oke. Luar biasa. Berarti saya bisa dipanggil Habib Egy Sujana juga nih. Oh, ini Habib. Itu. Karena semua Habib dalam konteks ini ya. Habib itu kan lebih kepada ada unsur keturunan gitu loh. Dalam perspektif etnisnya Arab. Oh begitu. Kalau kita mah Sunda, saya USA, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Oh aduh, USA ya. Bapak saya Pamanukan, ibu saya Sumedang, Jawa Barat asli, USA. USA. Ada sudut pandang yang berbeda saya dengan Brother Jen. Mantap. Lu nggak keribu soalnya itu, pangling saya jadi. Ada sahabat saya namanya Isman Ayub, dia udah wafat, sahabat kita betul waktu itu. Nah, dalam perspektif Habib, at the same time ya, pada saat yang sama dia tidak setuju kelakuan Bahar atau Habib Rizik seperti itu, tapi tidak mengurangi hormat ya. Oh, enggak apa-apa. Ya. Dia pada saat yang sama dia maki-maki si Habib. Saya? Iya. Oke. Ya, bentar. Kalau etika itu konsisten dipegang, tidak menyetujui penghinaan kepada orang lain, jangan melakukan penghinaan. Itu lagi satu poin. Kedua, kita harus bedakan dalam perspektif Islam antara etika dengan akhlak. Oh beda ya? Beda. Oh ya beda. Oke. Akhlak itu Itu turunan dari pelaksanaan syariat. ya. Oke. Jadi, akhlak, sikap, tindakan. Istilah saya sput ya. Sput itu sifat. P-nya pikiran. U-nya ucapan. T-nya tindakan. Sput dari Nabi Muhammad. Itu elemen dari akhlak. Oke. Jadi mantap ini singkatan-singkatannya Bang Egy, pemirsa. Luar ketika biasa. si fulan menyatakan kekerasannya, tapi ada referensi yang dibenarkan, itu akhlak. Oke. Kecuali tidak ada referensinya gitu deh. Misal, sepengetahuan saya, karena saya relatif bergaul, suka ngobrol gitu ya. Habib ini ketika dirinya dihina, dia nggak marah dia. Enggak. Saya sering lihat tuh. Tapi ketika dimensi ajaran Islam yang dia ketahui dilecehkan, dia udah marah dia. Nah, itu sput itu seperti Nabi gitu. Nabi kalau dirinya dihina, ditimpukin, bahkan dikatakan majnun, ya welcome saja. Tapi ketika agamanya yang dia yakini diganggu, dihina, biar matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah.
Begitulah kira-kira spotnya Nabi itu. Oke. Menggambarkan keberatan yang luar Nah, biasa. ini terlalu ekstrim memang. Ya. Nggak pernah Nabi bersikap begitu. Kalau Ada hadisnya itu. Nah, sebentar dulu. Kalau hanya hinaan lisan, nggak pernah Nabi dengan lisan disikapin dengan kekerasan. Aku diutus bukan untuk mengutuk, kata Rasul. Ini Ntar dulu. tunggu sebentar. Tadi saya udah bedakan. Sebentar. Ini kan lagi waktu saya Biar bicara. selesaikan dulu. Mesti jangan diinterupsi. Waktu Anda ngomong saya dengar baik-baik. Oke. Nanti kok nggak dapat hidayah kok. Tidak yakinnya orang. Oke. Saya bedakan jadi ketika berbicara penghinaan terhadap diri sendiri dikaitkan dengan akhlak, akhlaknya Habib Bahar, akhlaknya Habib Rizik itu relatif ya, Oke. mengikuti sputnya Nabi Muhammad. Tapi ketika agama yang diyakini Islam ini diusik, dia marah. Oke. Nah, konstruk yang kedua, bangunan berpikir Brother Habib Zain ini tadi sangat jelas mengatakan nggak ada urusan agama gitu, dalam konteks berbangsa, bernegara, karena ini republik, ini bukan urusan agama. Nah, tidak mengurangi hormat. Sejauh mana pengetahuan Brother Zain? Nah, kita lebih enak gitu Brother Zain. Dia tentang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa? Misalnya pasal 29 ayat 1 UUD 45. Coba bunyinya apa? Ya coba aja Bapak jelasin aja. Nggak Ya, usah dites, Pak. itu Lah, nggak fair. Ya sudah loh Bapak, ini kita mau sharing. Kok mau adu domba? Nggak usah saling menjatuhkan, kita saling mengisi. Siapa yang menjatuhkan? Nah, ente mau- Tidak ada. Lah, sebut- Saya bertanya Oke. wawasan. Sebut aja. Karena setiap warga negara harus mengetahui hukum. Bukan, jelasin Oke. aja. Ini Oke. Orang Setiap yang tinggal di orang- pegunungan, saya aja yang 29. orang yang di tengah laut. Oke, saya aja yang ini. Jadi setiap orang persamaan hak dalam Itu pasal agama. 27. Iya, sebutin aja Bulannya. apa? Itu pasal Oke. 27 Ini ayat apa? 1. Ini Apa? 29. Apa isinya langsung kok? Kok nggak tahu Loh, berarti? ya sudah, Anda nggak tahu sudah. Ada, Kok ente baru- aku mau sudah- jatuh, nanti Anda jatuh ente. Nggak tahu. boleh Ayo, aja. bukan. Apa sih? Ayat 31 apa? Al-Quran. Apa Al-Baqarah 31. Ini karena gini, ini Nah, kan begitu. Jangan. bidangnya Jangan. Bang Egy hukum menekuni Bukan. itu Jangan sehingga suka hafal. menjatuhkan orang begitu, Jadi ente. mungkin kita Ini nggak kita hafal. mau dialog baik. Ya udah, tenang Bang Bib. Jadi gini, Bang Egy lanjut aja langsung Kalau isinya. dijawab kan bisa bos. Nggak Boleh. perlu. Tentang Ente khilafah. jelasin, ente Kan mau- Al-Baqarah 31. Bukan mau dialog aja. Oke. Bukan begitu. Loh, kok ente bukan Enggak begitu? begini, antum kan Loh, ente merasa tahu belum tentu benar. warga Ayo, coba. negara Enggak, yang baik. Ente tahu belum tentu benar. Warga pemahamannya. Coba. negara yang Anda baik tes. itu Sebentar, Bib. mendasari pengetahuannya Udah lah, jangan begitu, dengan Bib. Undang-Undang Dasar Iya, 45 sesuai gitu dengan loh. Esensinya aja Bang, langsung. Ya, Pasal 29 apa? bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Terus? Oke. Ayat 2-nya, negara menjamin setiap warga negara menjalankan keyakinannya. Pertanyaan seriusnya, negara Republik Indonesia ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Ketuhanan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama, Pancasila. Ya. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Semua agama bertuhan. Ada di referensi alinea ketiga. Oke. Berkat rahmat Allah Oke. dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, filosofis undang-undang, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridisnya itu harus tercover menjadi satu muatan di dalam undang-undang. Ya. Nggak bisa undang-undang itu muncul pasal ujuk-ujuk begitu, nggak bisa. Setuju. Ada filosofisnya, Oke. historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, suasana kebatinan bangsa itu, Oke. dan baru tinjauan yuridisnya. Oke. Nah sekarang saya bicara tinjauan yuridis Oke. yang sudah tercover Tadi dengan maksudnya pasal tadi apa yang ente pahami? Biarin aja dulu Bang. Yang Ini kita soal Enggak, yuridisnya dulu. bukan Bib. begini. Bentar. Ya, saya ingin menekankan bahwa beda pandang kita. Dia bilang ini republik nggak ada urusan sama agama gitu loh. Kan begitu tadi bilang. Kaitan pasal 29 tadi Bang Egy. Kaitan dengan pasal 29 tadi itu menjelaskan kalau dalam perspektif pandangan Islam ini negara tauhid. Dasarnya Tuhan loh. Saya udah kaji ilmu tentang tata negara. Mungkin cuma Israel, tapi saya belum mendalami undang-undang dasar dari Israel. Di seluruh dunia cuma Indonesia dasarnya Tuhan itu. Boleh yuk kaji, yuk kan dokter juga. Ya.
just to know Ya, betul. untuk Itu betul. ya, oke. Kita nggak tolak itu. Oke. Ya, oleh karena itu kalau bicara Tuhan kan pasti bicara agama, masa nggak bicara agama? Oke. Masa bicara apotik atau bengkel? Enggak, Tuhan agama itu pasti. Jadi negara ini negara agama. Kalau mau jujur, Anak boleh masuk, anak boleh masuk. belum dong, belum. Nah, sabarlah. Etika Tapi tadi kan diaplikasikan yang Pancasila bermartabat Lah, gitu loh. enggak, anak izin kan? Enggak, saya nggak izinkan. Karena saya sudah. Oke, lanjut. Karena saya nggak pernah menyentuh ketika Anda bicara. Anak izin. Ya udah, saya udah diam. Sabar, Pak. Nah, oleh karena itu kita berbangsa dan bernegara ini nggak bisa tiba-tiba dan memotong perjalanan sejarah. Padahal Anda tahu dan kita semua tahu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga nggak dikenal apa itu Indonesia. Setidaknya kita baru kenal Indonesia itu 1928 dengan Sumpah Pemuda. Satu bahasa Indonesia misalnya. Sebelum-sebelumnya itu apa suasana kebatinannya? Bagaimana filosofisnya, historis yang berlaku di Indonesia? Animisme, politeisme, banyak isme-isme lain yang kurafat dan lain sebagainya. Masuklah peristiwa dakwah, bolehlah diklaim lewat Wali Songo misalnya, kemudian perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Hasanuddin dan seterusnya, tokoh-tokoh nasional Secara pahlawan. intisarinya, Pak. Nah, secara intisarinya ada perubahan nilai yang dasar Oke. dari animisme politeisme Menjadi beragama. menjadi bertauhid. Ya. Eksplisit, Beragama. ya beragama. Ya. Dalam perspektif beragama di sini kan Islam Kalau bertauhid, kita semua juga mengaku tauhid. Ya. Bahkan Kristen lah orang yang agama yang menganut tauhid lebih awal dari Islam. Karena kita juga percaya Tuhan yang esa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada sejarahnya Kristen itu Trinitas gimana? Iya, benar, Pak. itu Ente gereja-gereja standar. gereja-gereja Ya, yang kan? ini. Oke. Begini, Itu Ente belum, begini belum loh. selesai, kok Sedikit nggak lagi. sabar banget Ini sih? Satu menit kepanjangan lagi. ente, ente Ya, nggak nggak Satu, apa-apa, satu nggak ada menit lagi, urusan. Bib. Oke, 1 menit Mau lagi. panjang mau nggak? Silakan. Kenapa kok nggak Jadi yang ente ngatur-ngatur maksud aku? agama cuma Islam. Jangan begitu Tenang, juga tenang. memahaminya. Anda Sebentar, mau Bib. aja, supaya Sebentar, Bib. Tidak, lu mau kafir juga boleh kok. Bukan. Lakum dinukum Yang ente waliyadim. maksud landasan agama Indonesia ini beragama itu cuma Islam. Kalau pakai rumusan yuridis, ya iya, memang tuh yang bertuhan Ya udah, satu tuh itu hak Wah, berpikir ini dia. Ya tuh Bib. berpikir dong, ini pendapat saya. Itu pendapat. Lu Bib. kenapa Tidak lu apa-apa, mengadili tenang aja, pendapat Bib. saya? Nanti Habib Ini bisa salah. bantah. Enggak, lu Ya. berpendapat Salah sini. berpikir. Lu salah apa salah pengadilan juga belum bilang Oke, salah. sebentar. Beda sebentar. pendapat, sudah gitu aja. Oke. Jangan lu bilang salah. Ya, iya salah, menurut Anda boleh dong. Iya, Bukan boleh, karena saya nggak menyalahkan kamu. menurut dia- Salah dan benar itu kalau perspektif hukum lewat Anak pengadilan. yang mau Sebentar, luruskan, sebentar, anak Bang, yang mau sebentar. luruskan ente ini Sebentar, kalau Bang. bentar dulu. Anak mau meluruskan ente itu, ente bicara negara dari kemarin agama-agama, ente cuma hanya ingin mengakuin Islam aja. Sebentar, Bib. Saya nggak memihak atau apa, tapi di sini kita tidak pakai ukuran Iya. pendapat pribadi Iya menghakimi pendapat orang. Ah, iya begitu. Kita di sini tidak berdebat untuk mengunggulkan pendapat kita. Kita bicara di sini silaturahmi. Kita sudah janji dari Oke, awal ini objektif. bahwa Ini- apapun pendapat Bang Egy kita hormati, pendapat Habib dihormati. Iya, sudah. Anak, Itu Tapi ada waktunya. Nah, oke, sekarang bicara. Oke. Bang sebentar. biar diselesaikan dulu. Closing Silakan. dulu kan. Oke, silakan. Jadi tuduhan-tuduhan sesat kepada saya begini dan begitu tidak mengerti. Lupakan dia aja, substan- Bang. Kita Iya, masuk intinya. Makanya perhatikan juga ada surat ya ayyuhal kafirun. Oke. Artinya eksistensi orang kafir sangat dihormati oleh Allah loh, bukan oleh saya, oleh Allah. Oke. Kamu mau begitu silakan. Saya begini, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi jelas Oke, diakui. udah ya, anak panjang ya, Oke. bicara ya. Jadi ini sudah membuat benang merah dari masalah Bahar yang dianggap sudah selesai, itu Udah hak dia, bisa. perspektif Oke. dia. Iya. Dan sekarang kita berbicara tentang prinsip keagamaan Kenegaraan. bersama. Begitu. Jadi pada prinsipnya Lebih enak pemirsa, bicara itu. ini negara agamis, tapi bukan negara agama atau negara satu agama. Karena faktanya di Indonesia kita ada beragam-ragam. Walaupun Bang Egy bilang tadi tauhid menjadi dasar sila pertama, itu tidak menafikan bahwa Ada semua agama agama lain lain, juga boleh. bisa ikut, betul. Oke, Itu loh. Bib, silakan pandangannya sekarang bagaimana, Bib? Saya mau bicara ini atas nama negara ya. Iya. Saya bilang Pancasila yes, Oke. NKRI yes, harga Oke. mati. Saya nggak bilang Islam harga mati. Untuk di Indonesia, kenapa? Kita punya negara, punya konstitusi, ada lebih dari satu agama. Jadi tidak bisa memaksakan satu agama. Iya. Jangan pernah memendirikan negara agama. Nabi pun tidak pernah memaksakan Al-Quran.
Nabi untuk umat Islam lakukan Al-Quran. Untuk orang Nasrani pakai Injil. Bisa dibaca Al-Maidah 47. Wahai pengikut Injil, taatilah yang ada di Injil. Kalau enggak kamu fasik. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan agama. Madinah. Di situ hidup orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim. Nabi tidak pernah menghukumi seseorang dengan keyakinannya. Nabi menghukum seseorang itu apa? Kalau melanggar hukum universal. Menyakitin orang, semua agama menerima. Tapi tidak pernah menghukumi keyakinan. Nah, jadi kalau orang mau berbicara, lah ini sekarang saya juga akan luruskan banyak umat Islam ini sering menyebut-nyebut kafir. Siapa yang kafir itu? Apakah Kristen Nasrani itu kafir? Kita nggak masalah Nah, sih. kalau Dibilangin bukan kafir, nggak ada masalah. Ini konstruksi yang perlu dirubah. Karena apa? Kalau nggak dirubah, lah begini nanti gontok-gontokan nih agama. Kalau seorang Nasrani kafir, berarti tadi tidak ada ayat 47. Nah, konsep kafir dalam pandangan Habib sendiri Bagi apa? saya itu kafir itu moral, bukan teologis. Moral. Kalau merucut ke hadis Nabi, tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang seperti mencintai diri sendiri. Tidak beriman berarti kafir. Satu lagi ayat malah di surat Al-Maun. Ini sholat baik loh. Sholat ini baik. Tapi di situ dibilang apa? Mendustai agama atau penista agama apabila menghardik anak yatim. Jadi agama sunnah ini, prinsip beragama itu untuk orang, bukan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi itu kafir. Oke. Jadi yang dibilang musyrik itu apa nanti? Yang kaitan dengan melanggar ajaran Tuhan tapi melukai orang, membuat ajaran sendiri, itu kafir. Itu musyrik. Jadi kafir itu moral, bukan teologis. Oke. Nah, Baik, kita tangkap. Satu lagi, jadi ini Indonesia ini bukan negara agama, negara republik, kita sepakat. Di situ ada banyak agama. Oke. Jadi jangan pernah kita memasakkan negara agama. Barang siapa yang ingin mendekatkan negara Islam, berarti dia kafir dari nabinya. Tidak pernah Nabi mengajarkan atau mencontohkan mendirikan negara agama. Oke. Itu pendapat Habib berdasarkan apa yang Habib pahami berdasarkan ajaran Al-Quran dan Nabi ya. Oke. Oke, itu bagus. Bisa Artinya tinggal pandangan yang berbeda. Ya, silakan Pak. Tapi Gini. sebelum itu, Bang Egy, Yes. sekedar untuk kita kasih tahu pada pemirsa bahwa ini biasa kita dialog dengan perbedaan pendapat dan gaya interaktif yang seperti ini. Jangan salah paham ya, karena ini orang-orang profesional semua yang ada dan orang-orang yang tahu membedakan yang namanya berargumen dengan hati yang panas nggak ada. Mereka ini orang yang terbiasa dengan hal-hal yang argumentatif sifatnya. Dan saya makanya berani sama-sama beliau-beliau ini karena saya percaya akhlak mereka, karakter mereka orang-orang yang memang keras dua-dua, tapi saya percaya mereka adalah orang-orang baik, punya kecintaan terhadap agama, punya kecintaan terhadap negara, walaupun pandangan berbeda-beda sah-sah saja. Iya. Ya, oke baik, Ya. Bang. Jadi apa yang mau difokus saya kepada Iya. beberapa poin penting. Ya. Oke, silakan. Argumentasinya Pertama, harus kita mengerti metode berpikir sehingga kita mampu membedakan. Bagi saya, orang yang berpikir adalah orang yang mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ini botol dengan gelas beda. Kita bisa bilang beda karena kita berpikir atau sudah ada pikiran. Buat anak kecil yang belum punya bisa berpikir, yang nggak bisa membedakan ini. Ada di sini ada api, malah dipegang api karena dia belum berpikir atau bahasanya belum balik gitu. Nah, poin pentingnya apa? Dalam metodologi ilmiah, problemnya itu dua. Satu metode, kedua istilah. Ya. Nah, kafir itu istilah, Oke. Konsep. mukmin itu istilah, Oke. beriman itu istilah, dan seterusnya lah. Munafik juga istilah. Nah, istilah-istilah ini punya kategori sendiri gitu loh. Nggak bisa yang beda tadi disamakan atau menyamakan yang beda. Itu nggak berpikir, Bos. Lebih kerucutnya saya coba ya, analisis perkataannya Bang Egy.
artinya kafir dalam konsep Islam Ya. dengan istilah di dalamnya misalkan Ya. itu menunjukkan orang yang tidak beriman sama dengan Islam Iya. dengan itu kan. Bahasa tegasnya menentang. Oh, yang menentang toh? Iya. Itu beda dengan saya. Iya, Ya, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. ya, Bib. apa-apa. Ini kan istilah. Ya, ini istilah yang diyakini oleh Bang Egy Bukan dalam konsep. diyakini Pak, itu common sense. Ya karena ada orang yang berbeda Ya, pendapat benar, dengan Iya Anda. betul, tapi itu common sense. Ya, iya. Pengetahuan Persepsinya. Jangan dipaksa, brother. Nggak ada maksud nggak ada. Oke, Ustaz. artinya- Saya berpendapat dengan objektif tadi. Oh Ustaz. iya. Bukan subjektif. Saya tidak merumuskan kafir karena pendapat saya, tapi pengetahuan saya mengatakan disebut kafir itu diambil dari kata cover, menutup sebenarnya. Artinya itu menutup, menutup diri dari yang Allah mau, dia nggak mau ikut. Nah, siapa contoh konkret idealnya? Iblis. Oke. Itu loh. Ya kalau Belum, Sebentar, Anda Bib, nggak sebentar, biasakan Bib. sabar gimana? biarin dulu Astagfirullah. supaya jangan terputus idenya. Maka Oke. oleh karena itu, lama ya lanjut. dalam perspektif keilmuan, ya, nggak bisa kita nggak berani bilang si fulan kafir. Kalau memang kelakuannya menunjukkan dia kafir, dia menentang Allah, ya, menentang Allah ya kafir gitu loh. Nah, juga ada istilah munafik. Kalau ngomong bohong, ini batasannya kata Oke. Nabi. Oke. Kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat, gitu loh. Ada sebenarnya ada satu lagi, malas ke masjid misalnya, sholat subuh tuh apa, ya, pada nggak sholat. Nah, kaitannya dengan istilah tadi, ya, kita harus merujuk kepada pengetahuan umum yang sudah terjadi atau yang sudah diberikan atau yang sudah diajarkan dari turun-temurun yang ada. Tidak boleh subjektivitas kita, ini masalah agama. Nah, kemudian tadi Al-Maidah 47. Jangan lupa ada 4-4-nya, Apa ada 45. Iya. Apa? Bahwa orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah, Istilahnya kafir. Angel hukum Allah bukan? Dengar kau, tadi kau ngomong enak bebas, aku dipotong-potong. Sebentar, Aku Bib. kok, Oke. ini kok yang membuat nggak santai. Enggak, Ana mau nanya dulu supaya nanti Ana Oh, bertanya. Nanti nanya di Sebentar, bagian sebentar, kau, jangan sebentar, lagi Bib, kayak sebentar. ngomong kok Kepanjangan. tanya-tanya. Alah kepanjangan apa? Nanti Emang- putus idenya sebentar. Nah inilah, ini Nggak yang apa-apa. namanya subjek. Oke, lanjut Bang. 4-5-nya mengatakan begitu. Oke. Apa Yang 45? tidak berhukum kepada hukum Allah, Oke. kafir. Iya, betul. 4 itu, 4-5-nya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, zolim. Iya, betul. Konteks dalam kenegaraan. Yang 47-nya itu fasik. Oke. Kalau yang Jadi mentaatin Injil, Iya fasik. kalau orang yang nggak taat pada Injil, orang Nasrani yang tidak mentaati Injil fasik. Baca dong ayatnya. Ya memang begitu. Bukan orang- kan saya bilang, bukan pengikut Injil tapi fasik loh. dia kaitkan tadi dengan kafir. Enggak loh, Nggak bukan. nyambung. Ya. Bukan. Nah, ini nggak Ntar sabar dulu. ya. Lah ini loh. Aku Ntar males dulu. lah. Ente panjang ntar dulu. Bukan biar panjang aja. kami, biarin pendapat tuh panjang. Ya oke, Anas sekarang sedikit Udah dong. urusan panjang pendek. Sebentar, Salah lu Beb, sendiri. sebentar, Beb. Lu pendek, kena ilmu lu nggak ada pendek. Sebentar, sebentar. Ente di bawah Anas standar. Lah. Ente main kutip-kutip Bentar, ayat. Apa ayat, Bentar, Beb. kutip-kutip ayat. Tolong Lu Beb, yang nyimpang-nyimpang Beb, tolong. aja lu. Ini saya Ah, itu udah main moderasi. murah rendahan tuh. Bukan, Ah, ini yang nggak benar. Ya, tadi Anda Jadi mau- oleh karena itu, lu diam Oke. kalau gua ngomong. Oke, jelasin Kalau Pak Tutu. nggak usah dialog lah. Biarin Nggak dulu, apa, nggak tenang. enak gua. Udah loh, jangan Ya, ribut. diam lo. Ente kayak anak kecil. Kecil apa? Bentar, bentar. Halo. Oke, ente jelasin ayat 47. Bentar, Beb. Aku bilang Oke, diam. Oke, ayat 47. Habib tenang dulu Beb. Saya minta tolong tenang dulu. Karena Jangan kau biarin pikir- dulu karena Bang Egy memang perlu konsentrasi dalam menguraikan idenya. Jangan sampai terputus yang bisa disalahpahami Santai orang aja, juga. Bang. Iya santai, santai. Iya, tapi jangan Lu dipotong. dia diam. Dipotong, oke. Kalau nggak diam, bagaimana gua bersantai? Oke. Sudahlah, capek lah. Oke. Ya sudah, kalau nggak usah dialog mau ngapain? Tenang dulu, tenang. Nggak ada dulu. gunanya. Oke. Ini yang saya minta coba Ya pandangan begini. kedua orang tokoh ini. Maka Oke. dari itu, Ya, tenang, Bang. kita Gantian, tadi Beb. sudah ajarkan pakai Quran. Kalau lagi ada berdebat, debat dengan cara baik. Ya. Saya kan baik. Oke, Ana minta dilurusin ayat 47 apa yang terpahami? Ayat 47 itu, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fasik. 47. Iya 47 itu mari kita lihat. Nyebut Injil kan? Masya Allah. Ya udah, iya, artinya itu kalau toh itu pendapatnya nggak apa-apa. Ya sudah. Jalanin aja. Mari kita lihat Quran. Pakai konkret dong. Al-Maidah 44. Al-Maidah 45, 47. Yang dia sebut. Dia fasik tapi dikaitkan dengan kafir. Kan nggak cocok bos. Bentar dulu. Quran. Nah, sekarang Boleh kita buktikan coba. Iya, Baca sekarang- Rip. Ayat 47. 47. Sini. Ah, bagus. Kok sini aja Supaya biar lebih jelas. enak, jadi nggak Sini, Bang. menyesatkan Nggak nanti. debat. sini dekat. Ya, Al-Maidah 47. Sini aja ya, biar kedengeran. Nah, nggak apa-apa, stand diambil. Nah.
A'udzubillahi Indonesianya aja. minasyaitonirrajim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Tolong jelasin. nggak ada rasa kafir. Enggak jelasin apa itu? Yang kafir di empat-empatnya. Bukan, tar dulu. Dengerin dulu. Sebentar dulu, satu-satu, empat-empat, satu-satu empatnya. Oke, empat-empat sekarang. Oke. Akhirnya aja, barang siapa? Yang alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Cocok. Oke. Oke. Thank you. Ana boleh Pak. tanya mente? Yang 45-nya Oke. zolim. Oke, Ana boleh tanya Belum mente? selesai saya. Oke, biarkan Kamu dulu kesimpulannya. cepet-cepet Bib. aja sih. Oke. Kalau- Silakan lanjut Bang Egy. Jadi dalam perspektif itulah Oke. saya nggak mau berbeda apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Setuju. Nah, siapa yang berani-berani gitu, itu sebenarnya kafir gitu loh. Oke. Dalam Nah, konteks itu- kebangsaan. Nah, dalam konteks kebangsaan kita sudah sangat elegan, kita sudah sangat cerdas, kita sudah sangat toleran. Apa? 7 kata dicoret. Piagam Jakarta. Karena mempertimbangkan orang-orang Indonesia Timur. Begitu cerita sejarahnya. Ya. Karena ada Kaigun atau siapa yang mendesak, sehingga dikondisikanlah oleh Bung Hatta kepada Kasman Singondimejo, diminta bantunya, kemudian dia jadi jaksa agung pertama untuk mengkondisikan kawan-kawan Islam, terutama Masyumi. Ingat loh, Masyumi itu, karena dulu 3 partai, Ya. PNI, Masyumi, PKI, Ya. gitu loh. Itu tinjauan historical. Historical, yuridis, Oke. dicoret 7 kata itu. Maka sebenarnya dalam perspektif itu tidak konsisten karena itu sudah disepakati di 22 Juni 1945 oleh Soekarno dan segala panitia persiapan negara kemerdekaan itu. PPKI. Karena apa? Karena menentang 1 Juni. 1 Juni. Oke. 1 Juni itu ditentang oleh pendapat mayoritas bahwa dalam perspektif undang-undang lahirnya Pancasila bukan 1 Juni. Karena 1 Juni yang dimaksud 45 oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5. Oke. Itu sejarah, Bos, bukan karangan saya. Ya, ya. Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1. Cuma tidak pada yang Maha Esanya. Yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ah, ini yang dipersoalkan. Oke. Jadi itu menjadi masalah. Maka diputuskanlah waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno. Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Nggak mau orang ribut. Akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saya respect dengan intelektualnya Bung Karno itu, dahsyat itu. Nah, kemudian berlanjut berikutnya. Dalam pengertian berikutnya, Oke. kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional. Oke. Oke, disepakati omongan usulan Soekarno. Oke, Berarti Soekarno toleran. Ya. Yang 1 Juninya nggak diterima. Oke, Oke. ke 22 Juni. Nah, tapi dilalahnya 17 Agustus 45. Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus nggak disebut Piagam Jakarta itu. Ya, ini historical. Artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Egy. Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti. Akhirnya Belum terjadilah kesimpulan, sila 1. Iya, sila pertama itu dari mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historical itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear umat Islam selesai. Oke. Kita ya. Sebentar Saya Pak. dong. Sebentar Bang Pak ini. Nggak ngomong gue nih. Pasti masih. Jadi Udah sampai gini. di situ aja. Itu Oke. berarti negara kita ini kan kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Eki, Pandangan Islam negara begitu, ini oke. bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Oke. Islam. Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Gimana Jadi sih? bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam kok. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double?
Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya Menzi? Dia belum bisa berpikir. Anda mau Kan saya tanya- udah bilang sebentar berpikir dulu, itu sebentar dulu. mampu Sebentar membedakan dulu, yang sebentar beda, dulu. menyamakan yang sama. Itu berpikir. Nah, maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egy Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar Hanya untuk Islam. menginspirasikan Islam soal yang Maha Di Esa luar itu. itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egy bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu. Iya. gitu loh. Ini Dianggap- cerdas, kalau ini cerdas saya Anda mau suka. jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas Pak itu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ah, ini bodoh lagi Loh, kalau entar itu. dulu dong. Biar- Pak. Nggak Ente bisa bodoh berpikir, orang. bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas Bentar itu. dulu. Jati Dengar diri. dulu. Itu Ini, identitas ini. Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Masya Anda mau Allah. ajarin ente. Biasa. Ajarin Lah, apa? lah, Lo nah. goblok ajarin kita. Gila kau. Capek Nggak, lah. nggak, Ngomong nggak, sama murid. jangan saling Lo begini. kapasitasnya Tenang dulu. apa? Lo nggak profesor. Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Duh, Pakai Quran gue dengar jabarin dulu. Quran. Dengar dulu. Pakai logika Quran gue ente salah. jabarin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak Salah yang apa terhormat, orang ini dibacain tadi salah? Minta tolong, Dialog sama minta ente. tolong. Ya sama, Salah. anjing kau. Jangan Pak. Ya apa? Jo, tenang, jangan